Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam rangka berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang insya Allah itu akan dapat terrealisasi. Para narasumber yang saya hormati, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan adanya SP3 berbasis RC ya, dari dua teman kita. Kalau menurut saya itu tidak sah. Kenapa? Nah, inilah yang saya ingin angkat. Ada peraturan dari Kepolisian Republik Indonesia yang baru tanggal 1 Januari 2026. Ya, itu adalah arahan petunjuk kepada seluruh jajaran termasuk Kapolda seluruh Indonesia. Nah, isinya tentang arahan tentang penanganan perkara. Dan poinnya banyak, tapi yang penting yang perlu diungkap sekarang ini adalah penanganan perkara pada tahap penyidikan. Nah, bunyinya supaya sahih, ya, supaya valid, dinyatakan begini kalau soal tahap penyidikan. Proses penyidikan yang telah berjalan sebelum 2 Januari 2026 sampai dengan selesai proses penyidikan dihentikan atau sudah ada penyerahan tanggung jawab dari tersangka atau daluarsa, dilaksanakan berdasarkan keberlakuan norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP lama. Tuh, untuk yang proses penyidikan sebelum 2 Januari itu kan sampai selesai penyidikannya itu diberlakukan KUHP lama. KUHP lama tidak mengenal yang namanya restoratif justice. Oleh karena itu, kalau sekarang dijalankan restoratif justice, kemudian sampai ke SP3, berarti melanggar peraturan polisi sendiri. Polisi melanggar polisi. Saya kira ini penting. Maka tadi yang disebut oleh Bang Roy, mungkinkah kita menggugat SP3? Saya kira konteksnya mungkin relevan dengan ini. Itu ya. Artinya kita melakukan proses pengkritisan terhadap pihak kepolisian sendiri. Karena apa? Nah, ini poin keduanya sekarang. Polisi berada di bawah sandal Jokowi. Kenapa kita katakan di bawah sandal, bukan di bawah sepatu? Kalau di bawah sepatu masih jadi presiden. Kalau sudah jadi presiden ya pakai sandal. Dan ternyata ketika Jokowi pakai sandal, polisi masih bisa di bawahnya, diinjaknya. Ini masalah serius ini. Dari mana kita tahu? Dari awal pelaporan para tersangka sekarang ini. Coba laporan yang sederhana, lapor bawa fotokopi ijazah, diterima di tingkat polsek pun kalau hanya seseorang mau mengadukan bawa fotokopi nggak akan diterima itu. Mana aslinya? Tidak dibawa fotokopi, dilipet-lipet. Setelah itu tanpa ada konsultasi, kalau kita biasanya kalau mau lapor konsultasi dulu gitu. Ini enggak, langsung dibuat LP, langsung
coba dibuat surat perintah penyelidikan di hari itu juga. Apa tidak istimewa ini? Apa tidak ini di bawah sandal? Saya kira ini awalnya, belum nanti proses berikutnya, gitu kan? Ketika dinyatakan oleh Jokowi sendiri, saya tidak pernah melaporkan orang-orang, nama-namanya nggak ada, kan bukan begitu waktu itu. Berarti ini melanggar delik aduan. Wah, delik. Siapa yang diadukan kalau nggak ada? Kan ini delik aduan. Tuh kan. Dan ternyata itu bohong. Setelah itu ternyata ada nama-nama itu, Pak Roy dan Pak Rismon JCS ya, melihat dalam LP-nya itu. Berarti waduh tah jelema teh. Tukang bohong memang gitu. Tapi masalahnya adalah ini ternyata dikonfirmasi ketika saya jadi saksi, itu kan panggil klarifikasi waktu penyelidikan. Saya tanya, saya sebagai saksi Pak penyidik, saksi menyaksikan siapa? Siapa sebetulnya terlapornya dan seterusnya? Menyaksikan siapa? Jawabannya belum ada nama. Begitu. Katanya apa? Terlapor dalam lidik. Terlapor dalam penyelidikan. Kok delik aduan ada terlapor dalam lidik? Diselidiki dulu siapa-siapa, baru ada terlapornya. Bagaimana bisa terjadi begitu? Ini dilakukan demi siapa? Demi Jokowi. Dan ternyata betul proses itu, dengan pencarian itu masuklah 12 terlapor. Dengan cara begitu 12 terlapor muncul. Setelah itu bagaimana? Naik cepat jadi tersangka. Yang 4 tidak, karena takut sama jurnalisme. 4 orang jurnalis hilang, tidak jadi tersangka. Rupanya khawatir dia. Yang sisa 8. Yang 8 nanti tinggal 6. Karena yang 2 sudah kita tahu ya, sowan dulu. Tapi itu menunjukkan nanti rangkaian itu bahwa kepolisian berada di bawah sandal Jokowi. Dengan cepatnya menjadi tersangka, cepat itu. Dan setelah itu juga dibuat klaster-klaster. Pak Ugro pernah nyinggung, kok ada klaster-klasteran? Nggak ada di KUHP. Klaster kayak perumahan saja. Ada klaster 1, klaster 2. Bagaimana bisa terjadi begitu? Harusnya mereka masing-masing saja, gitu kan? Jadi itu persoalannya. Oleh karena itu, sampai kemarin harusnya penyidik yang menunggu, kalaupun ada yang namanya restoratif justice, ya di tempat di Jakarta dong, di metro dong. Masa harus ke sana? Yang baru saja. Kita semua disangkakan akhirnya dengan pasal 310, 311, KUHP lama. Ada yang baru sekarang. Harusnya selesai itu. Kenapa? Di KUHP baru pasal. Nanti kalau mau lihat bagaimana berlaku enggak, di mana berlakunya, lihat peralihannya. Peralihannya pasal 618, 618 itu menyatakan konteksnya itu adalah peradilan. Kalau sudah sampai ke peradilan, lakukan undang-undang ini, kecuali yang lama itu lebih menguntungkan. Itu namanya Lex Meteor. Itu Lex Meteor di situ eksplisit kan pada saat proses peradilan. Pada saat di situ disebutkan proses peradilan berlaku
undang-undang ini, kecuali yang lama lebih menguntungkan proses peradilan. Jadi kalau sebelum proses peradilan tidak boleh diberlakukan. Yang kita sebut dengan sudden death, mati karena sudah 3 tahun diberi waktu, masa tidak bisa melakukan sesuatu persiapan terhadap yang baru. Oh, enggak. Katanya di situ disebutkan dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan itu, maka setelah perbuatan tindak pidana selesai, ada dilakukan perubahan tindak pidana selesai, gitu, maka berlaku undang-undang yang baru, gitu kan, kecuali ketentuan undang-undang menguntungkan. Itu dalil umum, itu lex generalis. Sedangkan pasal 618 tadi peradilan itu namanya lex spesialis. Dalam hukum lex spesialis dan lex generalis. Asas khusus itu harus menghapuskan yang umum. Berarti sebetulnya perubahan yang dimaksudkan oleh KUHP yang baru itu perubahan di tingkat peradilan, di pengadilan. Oleh karena itulah kita akan berjuang bahwa sebenarnya tidak bisa dibawa-bawa terus pasal-pasal KUHP lama itu. Kita dipanggil, ada itu di situ pasalnya yang lama dipakai. Ya, satu itu matikan apa yang mereka tuduhkan kepada kita. Yang kedua,